di mana disitulah menurut kami banyak dugaan-dugaan yang sudah mengarah ke indikasi pidananya juga. Pengamat kebijakan menilai ada pelanggaran tata kelola perusahaan BUMD dalam pengelolaan aset Pemda DKI di bangunan gedung ABC, yang berada di kawasan wisata Ancol, yang merugikan negara hingga mencapai miliaran rupiah. Pidananya juga kerugian negara. Hal tersebut disampaikan Ruli Amirullah, pengamat kebijakan publik, di kawasan Ancol, Jakarta Utara siang tadi. Menurutnya pengolahan dan pengoperasian gedung ABC di dalam kawasan wisata di wilayah Jakarta Utara tersebut dinilai melanggar tata kelola perusahaan BUMD dan penyelenggaraan pelayanan publik, di mana penyelenggaraan atau pemilik gedung yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, salah satu perusahaan BUMD DKI tersebut, memberikan hak pengoperasian terhadap perusahaan PT WAIP. Ruli menyebut dalam pengelolanya aset Pemda Gedung ABC, pihak PT WAIP melakukan prestasi pelanggaran kerjasama karena memperkerjakan subkon tanpa sepengetahuan pihak PT PJA sebagai pemilik gedung. Selain itu, pihak WAIP juga tidak membayar kewajibannya hingga tahun 2022. Ini nilainya mencapai 5 miliar rupiah sehingga adanya indikasi kerugian negara. Lanjut Ruli, pihak Ombudsman juga telah melakukan pemeriksaan tahun 2020 silam dan menemukan pihak PJA telah melakukan pembiaran dengan melanggar perjanjian, hingga adanya rencana ingin memberi kompensasi ratusan miliar yang sangat berpotensi adanya tindakan pidana. Namun direksi baru PT PJA tidak bertanggung jawab atas mengeluarkan kondensasi ratusan miliar tersebut. Dengan keterlambatan dari pembayaran itu, ya kami melihat dan sangat menyayangkan ya. Ini kan aset negara ya. Dan setidaknya ketika gedung ABC itu sudah jadi, itu udah menjadi, udah diserah terimakan. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2013 gitu. 2012 atau 2013 itu udah ada serah terima. Gedung ABC yang kan ini kan sistemnya kan BTO. Build, Transport, Operate, gitu kan. Nah, dari hal itulah gedung ABC udah menjadi milik PJA. Dan di dalam klausul atau pasal-pasal dari perjanjian itu, WAIP sekali lagi hanya mengoperasikan, pengoperasian. Pemilik tetap PJA. Tapi apa yang terjadi? WAIP bilang ke pihak yang memberikan pekerjaan, oh WAIP adalah pemilik gedung ABC ini. Nah, ini hal-hal yang harus diluruskan. Ditambah lagi yang paling parah apa? Ternyata WAIP ini memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PJA. Itu lebih parah itu. Dan itu udah melanggar perjanjian kedua belah pihak antara PJA dan WAIP. Disinilah kami berharap ya, pertama sekali BPBUMD. BPBUMD adalah Badan Pembinaan BUMD itu sendiri. BUMD di DKI kan banyak, gitu kan. Kami berharap kejadian di PJA ini tidak terulang lagi dengan BUMD lain. Dan di situ sudah diperlukan fungsi pengawasan yang lebih intens. Kenapa? Karena memang salah satu lembaga negara yang namanya Ombudsman itu udah ngingetin dari tahun 2020, udah menyampaikan ke BPBUMD juga, gitu kan, ke Inspektorat juga. Loh, ini dari tahun 2020 loh, istilahnya. Dan anehnya bukannya PJA mengintrospeksi, mencoba untuk merapikan atau meluruskan sebagainya, gitu kan, malah justru dia di bulan 7 Mei 2021 melakukan yang namanya nota kesepahaman atau MOU terkait dengan pengambil alihan pengelolaan gedung ABC. Bagus sih judulnya, tapi isinya apa?
Di situ ternyata mengarah kepada yang namanya kompensasi. Menurut kami itu udah bahaya sekali gitu kan. Ya untungnya sekitar bulan-bulan Agustus 2021 itu ada direksi baru, ada 3 direksi baru. Kan di PJA ini kan ada 5 direksi gitu kan. Nah pada sekitar 30 Agustus 2021 ada pergantian direksi, ada 3 direksi baru gitu kan. Dan ketika itu kan MOU atau nota kesepahaman di 7 Mei 2021 itu kan sampai 8 bulan, yaitu 7 Januari 2022. Logikanya kalau sampai kompensasi itu kebayar dan itu udah di-appraise loh, udah di-audit oleh salah satu lembaga audit, kami nggak perlu nyebutin namanya. Disitulah fantastis nilainya. Untungnya 3 direksi baru juga nggak mau bertanggung jawab, nggak mau. Saya nggak akan mengeluarkan uang ratusan miliar seperti itu. Ini udah kacau gitu, udah mau punya niat busuk apa lagi sih sebenarnya. Ingat ini uang rakyat gitu loh yang kalian pakai gitu kan. Ya seperti yang teman-teman media ketahui lah, minjem lagi kan sampai 1,2 triliun, walaupun itu bertahap sampai sekian ini sebagai macam-macam gitu kan. Dan itu apalagi sih yang mau diharapkan gitu loh dari WAIP yang sampai sekarang, sampai detik ini juga mereka juga belum melunasi denda-denda pembayaran mereka. Terhitung ketika Ombudsman melakukan pemeriksaan gitu kan, ternyata dari tahun sekian sampai tahun sekian itu belum dibayar. Dan info yang terbaru lagi juga beberapa bulan lalu dari pihak direksi juga menyampaikan ke kami juga, iya nih di tahun 2020 sama 2021 juga belum ini ya. Waduh, apa lagi gitu loh. Denda-dendanya aja belum dilunasin gitu kan. Pak, jadi menurut Bapak ini ada pelanggaran prosedur dari PJA juga Pak atau seperti apa? Kalau secara prosedural, kalau bicara prosedural ya, itu lebih pada melanggar perjanjian. Jadi semacam kayak ini pihak ketiganya udah one prestasi nih, udah ketahuan ngebohongin atau ngibulin PJA gitu kan, tapi kok masih dipertahankan gitu loh. Ada apa gitu kan? Boleh dong kami melakukan yang dinamakan dugaan persekongkolan. Ada apa? Sebab persekongkolan ini kami hitung tuh udah lebih dari 3. Padahal kan PJA itu udah punya niat tuh memberikan somasi tahun 2014 untuk supaya WAIP ini yang ngeberesin urusannya dan lain sebagainya sampai harus memutus kerjasama. Tapi kok nggak dilakukan oleh PJA. Sampai akhirnya tahun 2020 Ombudsman berdasarkan laporan dari masyarakat sebagainya turun dan melakukan pemeriksaan itu semua, dan benar gitu kan. Dan produk yang keluar dari Ombudsman itulah disambut baik oleh lembaga-lembaga lain gitu kan. Hasil pemeriksaannya apa Pak? Mungkin dari Ombudsman bisa dijelaskan detail-detailnya yang ditemukan. Ya, seperti yang tadi udah saya sampaikan dan ada di rilis gitu kan. Pertama, WAIP itu tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Sehingga dia juga harus menanggung dendanya juga kan. Dendanya terus sampai ini. Itu kan ada perjanjian. Sedangkan perselisihan antara WAIP dengan pihak yang dipekerjakan sama WAIP juga ya sempat merontokkan itu semua gitu kan, sampai ke pengadilan dan sebagainya. Konon katanya PJA itu sendiri tahunya ketika ada perselisihan itu di pengadilan antara WAIP dengan pihak yang mempekerjakan itu gitu kan. Nah, jadi dari situ yang kedua, berdasarkan informasi dari masyarakat atau korban langsungnya itu, bahwa produk yang keluar dari Ombudsman itu adalah ya Ombudsman menginginkan adanya pemutusan hubungan kerja karena WAIP ini sudah tidak menguntungkan lagi buat PJA, tidak bisa beraktivitas apapun sebagainya. Seperti kita lihat sama-sama lah gitu kan, gedung ABC kan mangkrak udah sekian tahun, ada kali hampir mau 8 tahun ya. Dan sekarang udah ada Formula E. Karena fungsi gedung ABC ini apa gitu loh.
kita bisa cek sama-sama masyarakat seperti itu. Sedangkan harusnya Pemda atau negara ini bisa mendapatkan surplus gitu kan. Pemberian kompensasi sendiri, kalau menurut Bapak sendiri gimana itu? Ya jelas sepeser pun juga nggak boleh. Kan itu gedung ABC kan udah milik PJA. Kenapa harus ngasih kompensasi? Dan itu ikutin perjanjian atau kesepakatan yang udah ada aja gitu. Nggak perlu muluk-muluk gitu. Logikanya gini, apa susahnya sih PJA memutus hubungan kerja dengan WIP? Biar supaya menjadi shock terapi untuk pihak ketiga lainnya. Nah, disitulah PJA harus tegas. Kalau nggak begitu, ya nanti pihak-pihak ketiga yang lainnya bisa seenaknya aja dan nggak ada ketegasan dari Pemda. Ruli menambahkan, PT PJA harus tegas sebagai shock terapi untuk pihak ketiga lain sehingga Pemda tidak dinilai lemah. Jangan sampai seperti Tim itu. Media Analis Indonesia, Usen, MyTV, dari Jakarta melaporkan.